Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan beberapa syubhat tentang masalah pembagian tauhid. Karena orang-orang sufi itu menentang pembagian tauhid yang dilakukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita katakan kemarin bahwa pembagian tauhid ada yang menjadi 2 bagian, ada yang menjadi 3 bagian, dan intinya sama. Nah, seperti tauhid ma'rifatul itsbat. Yang dimaksud dengan ma'rifatul wal itsbat adalah tauhid rububiyah dan al-asma' wa sifat. Nah, kemudian tauhid al-qasd wa talab, kan gitu. Tauhid al-qasd wa talab. Makna tauhid al-qasd wa talab apa? Nah, tauhid al-uluhiyah. Maka dua-duanya, baik itu tauhid dibagi menjadi 2 atau menjadi 3, itu sesuatu yang diterima di kalangan ahlu sunnah, dan tujuannya dalam rangka tahrir mahallan niza', menitik pusatkan permasalahan, bukan sedang membagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara para ulama yang membagi tauhid atau menyebutkan pembagian tauhid, rincian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, al-asma' sifat, kemarin ada kita sebutkan tiga ulama. Yang pertama Al-Imam Ibn Battah yang wafat di tahun berapa? 387 Hijriyah. Nah, yang kedua Al-Imam Ibn Mandah, yang wafat 395 Hijriyah. Nah, kemudian yang ketiga Abu Yusuf, yang wafat ahsantum 182 Hijriyah, dan Abu Yusuf diantara ulama yang paling mutaqaddim, yang paling dahulu dibandingkan ulama yang lain. Baik, sekarang kita masuk ke dalam masdar talaqqi ahli sunnati fi at-tauhid. Masdar talaqqi ahlu sunnati fit tauhid, rujukan ahlu sunnah dalam masalah tauhid atau dalam akidah. Rujukan ahlu sunnah dalam mengambil tauhid dan akidah, karena tauhid bagian dari akidah dan inti dari akidah, kan gitu. Rujukan ahlu sunnah dalam mengambil akidah dan tauhid ada 2 bagian. Bagian yang pertama al-masadir al-asliyah. Al-masadir al-asliyah, rujukan utama. Rujukan utama ini ada 3. Rujukan utama ini ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Ijma'. طيب. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fadinul muslimin mabniun ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati nabiyyihi wa mattafaqat alaihi al-ummah, fahadhihi ats-tsalatsa usulun ma'sumah. Kata beliau,
agama kaum muslimin itu dibangun di atas mengikuti kitabullah dan sunnah nabinya, dan apa-apa yang menjadi kesepakatan umat. Maka tiga perkara ini maksumatun, terjaga. Adapun rujukan yang pertama, apa rujukan yang pertama? Naam, Al-Quran. Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 106. Qala ta'ala, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, tidak ada ilah selain Ia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian Allah menyebutkan di surah Al-Isra ayat 9. Qala Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa ahsanut turuq, dan sebaik-baik dalam menafsirkan Al-Quran, yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan ijma' at-tabi'in. Nah, dan ini disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Muqaddimatut Tafsir. Kemudian rujukan yang kedua, apa rujukan yang kedua? Al-hadis atau sunnah. Naam. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa hadis atau sunnah itu menjelaskan Al-Quran, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 44. Surah An-Nahl ayat 44. Qala Allah Ta'ala bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu adz-dhikra, ay Al-Quran, litubayyina lin-nasi, supaya apa? Supaya engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka mau bertafakkur. Maka di antara bentuk kitab-kitab hadis atau kitab-kitab sunnah, yang pertama Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kan gitu. Begitu juga apa? Sahih Al-Imam Muslim. Begitu juga apa? Kutub Sunan, seperti Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, dan seperti Al-Masanid, seperti Musnad Al-Imam Ahmad, Musnad Al-Humaidi. Ada banyak yang ditulis para ulama. Maka inilah di antara kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang masih ambigu di dalam Al-Quran. Taib. Kemudian rujukan yang ketiga
adalah al-ijma'. Al-maqsud bihi fil aqidah wa tauhid huwa ijma'us salaf as-salih fil quruni al-mufaddalah. Maksud di dalam akidah dan tauhid ini adalah kesepakatan para salafus salih di generasi terbaik. Walihada qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, usulus sunnah indana, kata beliau, usulus sunnah indana, pondasi akidah, maksud sunnah di sini adalah akidah, pondasi akidah bagi kita ahlu sunnah, at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam wal iqtida'i bihim, berpegang teguh dengan apa yang menjadi atau dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah berada di atasnya, berpegang teguh dengan perkara yang menjadi sahabat Rasulullah berada di atasnya dan mengikuti mereka. Di sini ada faedah, ولا يشترط ولا كذلك يشترط نقل الإجماع في كل جزئيات الاعتقاد والتوحيد بل بمجرد سكوتهم عنها وعدم كلامهم فيها فيعتبر إجماعا. هذه الفائدة ذكرها شيخ العثيمين رحمه الله di sebagian kitab beliau. Tidak disyaratkan dinukilkannya ijma' pada setiap detail permasalahan dalam akidah dan tauhid. Tidak disyaratkan dinukilkannya ijma' pada setiap rincian dan detail dalam perkara akidah dan tauhid. Akan tetapi sebatas diamnya para sahabat tentang sebuah perkara dan tidak adanya penjelasan dari mereka, maka itu diantara ijma'. Contohnya apa? Contohnya kita menetapkan sifat jari jemari bagi Allah. Ahlu sunnah menetapkan sifat jari jemari. Allah Jalla wa Ala memiliki tangan dan memiliki jari jemari, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penetapan sifat tangan, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang luas dan Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, begitu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menahanmu hai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki jari jemari. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah Jalla wa Ala memiliki jari jemari. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa Allah memiliki jemari. Inna Allaha wada'a al-ashjar ala isba' wal bihar ala isba'. Sesungguhnya Allah meletakkan pepohonan, lautan di jari jemarinya ila akhirih, disebutkan dalam hadis. Maka bisa jadi kita tidak mendapatkan nukilan ijma' bahwa Allah memiliki jari jemari, kan begitu. Akan tetapi akan adanya penetapan sifat jari jemari bagi Allah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, maka ini telah
ijma', walaupun tidak ada penukilannya. Karena diamnya para sahabat di mana mereka apa? Tidak menjelaskan bahwa jari jemari maknanya ini dan itu, ini menunjukkan mereka menetapkan secara zahir. Nah, karena sifat Allah ada banyak kan gitu. Bisa jadi para ulama tidak menukilkan semua sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa itu ijma' gitu. Nah, dan ketika para sahabat tidak menjelaskan tentang apa makna jari jemari, maka maksudnya adalah jari jemari yang secara sifat bagi Allah, dan tidak boleh membayangkan jari jemari Allah itu seperti makhluk, seperti jari jemari manusia. Nah, inilah rujukan utama ahlu sunnah dalam menetapkan akidah dan tauhid. Kemudian yang kedua, rujukan kedua, yakni masdar al-far'iyah, rujukan cabang, secondary masdar. Nah, ada tiga perkara. Yang pertama adalah al-aql. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah fitrah, al-fitrah. Yang ketiga adalah al-his, panca indera. Tiga perkara ini adalah rujukan cabang bagi ahli sunnah dalam menetapkan akidah. Apa yang tiga perkara tadi? Naam, al-aql wal fitrah wal his. Naam, panca indera. Yang pertama al-aql as-salim, akal yang sehat dan selamat. Qala muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairi al-muslimin, fa ahlu sunnati lam yuhmil al-aqla fi at-tauhid tamaman wa lam yaj'alhu i'timadan hatta idza 'arada al-aqlu an-naqla 'ala za'mi ahli al-bid'ah taraka an-nass. Maka ahlu sunnah tidak meninggalkan akal dalam perkara tauhid, tidak meninggalkan akal secara keseluruhan dalam perkara tauhid, dan tidak menjadikannya tumpuan utama. Lihat, akal ini dalam akidah kita tidak kita tinggalkan, karena kalau kita tinggalkan akal kita dalam berakidah jadi orang gila kita, kayak orang-orang sufi. Dan tidak kita jadikan tumpuan utama, sehingga apabila seolah-olah bertolak belakang dengan apa? Dengan dalil, kita tinggalkan dalil. Jelas, ini konsep dalam memahami akal ketika menggunakannya dalam perkara akidah. Tidak kita jadikan tumpuan utama dan tidak kita tinggalkan secara mutlak. Nah, makanya berakidah juga pakai otak, kan gitu. Karena kalau gila macam orang sufi, mukul-mukul wajah orang Syiah, ini kan udah nggak berotak lagi, nggak berakal lagi. Nah, sementara akidah kita itu tidak bertolak belakang dengan akal, dan kita tidak juga menjadikan akal ini sebagai apa? Rujukan utama gitu. Nah, sampai mengatakan, oh ada begini, ada hadis yang nggak masuk akal. Ini nggak boleh. Ada hadis yang nggak masuk akal. Tidak ada hadis yang tidak masuk akal. Qala wa innama ja'alahu muayyidatan lin-naqli, akan tetapi ahlu sunnah menjadikan akal sebagai sesuatu yang memperkuat nakal. Nakal itu hadis atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kan itu. Wal aqlu lahu hududun, dan akal itu memiliki batas. Ada apanya? Ada limitednya, kan dia gitu. Akal manusia memiliki apa? Memiliki batas. Kasairi al-hawas, sebagaimana panca indera.
Sebagaimana panca indera memiliki batas, seperti mata nggak bisa melihat di balik dinding, kan gitu. Sebagaimana telinga tidak bisa mendengar yang di luar. Waqad la yudriku haqa'iqa al-umuril ghaibiyah wa tafasilaha khasat al-umur al-ilahiyah. Karena akal ini bisa jadi tidak menjangkau, tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang gaib dan rinciannya, khususnya dalam perkara ketuhanan atau perkara ilah. Jelas, karena Allah bagi kita itu apa? Sesuatu yang gaib, yang tidak pernah kita lihat zatnya dan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Makanya akal kita tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang menjadi rincian bagi sifat Allah. Akan tetapi akal kita memahami bahwa Allah itu ada, kan gitu. Allah itu ada, Allah itu memiliki sifat, Allah itu sempurna. Tapi bagaimana rinciannya? Nah, ini yang tidak bisa ditentukan oleh akal. Nah, wal maqsud bil aqli salim, maksud dari akal sehat, ay annahu salimun min ta'thir syahawati wasyubhati syaitaniyah, atau yuqalu lahu al-aqlu as-sarih. Maksud akal yang sehat adalah akal yang selamat dari efek syahwat dan syubhat. Akal yang selamat dari efek syahwat dan syubhat. Dikatakan juga al-aqlu as-sarih. Dalam bahasa Arabnya akal yang sharih, yang jelas gitu, yang gamblang, yang sehat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Atau qabla hadza lupa kita menyebutkannya. Apa itu akal? Kan gitu, biar kita faham. Ma makna al-aql? Apa itu akal? Pikiran. Jadi yang nggak memikir, nggak berpikir, nggak berakal. La. Bukan hanya itu berarti. Ma makna al-aql? Akal itu ada 4 makna. Akal itu ada 4 makna. Sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala dalam Ma'alim fi manzilatil aql inda ahli sunnah wal jamaah, halaman 5. Yang pertama, al-gharizatu atau al-malakah allati ja'alaha Allah fil insani wa biha yudrik, wa hiya allati yamtaz biha 'anil hayawan wal aqil 'anil majnun. Al-gharizatu awil malakah, kemampuan berfikir, kekuatan berfikir. Seperti mungkin bisa dikatakan IQ, intelligent question, sah? Nah, ada IQ, ada apa? Ada satu lagi, ada EQ. EQ itu emotional question. Ada intelligent question. Kalau emotional question itu lebih ke sikap seseorang menjaga emosi, tenang, enggak hepot, kan gitu. Ini dikatakan emotional question, memanage perasaan dia. Tapi kalau IQ, intelligent, kecerdasan. Misalnya sekali dijelaskan 1 tambah 1 langsung tahu. Nah, kadang-kadang orang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya, maksudnya emosionalnya kurang, kan gitu. Jelas. Makanya kan ada tes IQ kan, intelligent question, ada dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan tentang matematika, tentang mencocokkan puzzle, menyelesaikan puzzle. Ini biasanya di kuliah atau di sekolah diadakan apa, IQ. Dan ini bisa dilatih. Ini bisa dilatih. Makanya orang yang bodoh, kalau dia senantiasa melatih misalnya
puzzle-puzzle, senang kayak Rubik. Misal tahu Rubik kan? Yang kotak yang warna-warna itu. Nah, kalau dia melatih itu senantiasa, itu bisa apa? Bisa cepat dia dan dia bertambah pada sisi itu gitu. Nah, makanya kata sini al-gharizah awil malakah, kemampuan IQ yang Allah ciptakan untuk bisa menjangkau sesuatu, dan dengan itu dibedakan seseorang dari hewan dan orang yang gila. Baik, yang kedua al-ulum ad-daruriyah. Al-ulum ad-daruriyah, ilmu daruri. Ilmu daruri itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Allati yashtariku fiha jami'ul uqala, yang dimana pada ilmu pasti ini berserikat orang-orang yang berakal, seperti mengetahui bahwa al-kull akbar minal juzu, yang utuh itu lebih besar dibandingkan sebagian. Ya enggak? Yang utuh lebih besar dibandingkan yang separuh. Seperti mengetahui bahwa makhluk wajib ada yang menciptakan, yang diciptakan wajib ada yang menciptakan. Seperti akal mengetahui bahwa an-naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'an, dua sesuatu yang kontradiksi tidak bisa bertemu dan tidak bisa terangkat. Contohnya bergerak dan diam. Bisa enggak kita membayangkan bergerak dan diam pada waktu yang sama? Kipas angin ini bayangkan dia bergerak dan diam pada waktu yang sama. Bisa enggak? Inilah yang dikatakan ijtima' naqidain, berkumpulnya dua kontradiksi. Antara bergerak dan diam kan dua kontradiksi gitu, yang bertolak belakang. Bisa nggak dibayangkan? Nggak bisa. Bahkan setengah mati sampai mati pun orang membuat animasi kipas angin bergerak dan diam pada waktu yang sama nggak akan bisa. Itu yang dikatakan akal, diketahui secara akal gitu. Al-ulum ad-daruriyah, seperti 1 tambah 1 apa? 2. Ada nggak perselisihan antara manusia 1 tambah 1 2? Nah, baik, yang ketiga al-ulum an-nadhariyah. Al-ulum an-nadhariyah. Apa itu ilmu nadhari? Ilmu teori. Ilmu teori. Wa hiya allati tahsulu bin nadhari wal istidlal, yang bisa dihasilkan dengan mempelajari. Semuanya pun dengan pelajarannya itu kan gitu. Akan tetapi ini lebih ke teoritis dia, yang tidak apa namanya, tidak absolut, tidak konsisten kan gitu. Teori gitu. Makanya ada absolut, ada relatif. Absolut itu kayak 1 tambah 1 kan nggak pernah berubah kan, pasti senantiasa zaman ke masa. Nah, sementara teori ini apa? Bisa jadi berubah pada waktu dan zaman tertentu. Akan tetapi perkara akidah itu sesuatu yang tidak akan pernah berubah, tapi bisa dijangkau dengan cara mempelajari gitu. Makanya intinya dengan ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, ahsan. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Subhanallah. Makanya orang semakin mengamalkan ilmunya semakin berakal. Kan gitu. Dan ilmu ini imma dia ilmu tajribi, ilmu pengalaman, atau dia ilmu syar'i atau ilmu agama. Mengamalkan ilmu tadi, baik dia ilmu dari pengalaman atau ilmu syar'i. Makanya orang tua kan semakin berakal karena udah banyak pengalamannya. Nggak mungkin dia jatuh pada lubang yang sama gitu. Nah, nggak mungkin dia jatuh pada apa? Jebakan yang sama. Ada istilah orang Arab, ya, kuda nggak akan jatuh pada lubang yang sama. Nah, atau mengamalkan ilmu syar'i yang dia pelajari kan gitu.
Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu berkata, law kunna nasma' aw na'qil, sekiranya kami mau mendengar, mengikuti perintah Rasul, aw na'qil, atau mengamalkan apa yang kami dengar dari Rasul, maka kami enggak akan menjadi penghuni neraka. Maka Allah menamakan di dalam Al-Quran ini tentang orang-orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang berakal, kan gitu. Mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak mau mendengar dan tidak mau beramal. Tidak mau mendengar dan tidak mau beramal. Inilah makna akal yang disebutkan para ulama. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa'lam anna 'ammata masail usuluddin al-kibar, ketahuilah bahwa mayoritas kebanyakan permasalahan pondasi dalam agama yang besar seperti al-iqrar biwujudil khaliq biwahdaniyatihi wa ilmihi wa qudratihi wa masyiatihi wa azamatihi wal iqrar bithawabi wa birisalati Muhammad alaihi salatu wassalam wa ghairi dhalika mimma yu'lamu bil aqli qad dalla syari'u ala adillatihi al aqliyah. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam, ketahuilah bahwa mayoritas dari permasalahan agama yang besar seperti apa? Seperti menetapkan adanya pencipta dan seperti menetapkan keesaannya dan keberhakannya diibadahi, dan menetapkan ilmunya, kekuatannya, kehendaknya, keagungannya, dan menetapkan hari pembalasan, kan gitu, dan menetapkan benarnya Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, dan perkara-perkara yang lain yang bisa dijangkau oleh akal, dan sungguh syariat kita telah menunjukkan perkara itu. Jadi ada perkara akidah yang bisa dijangkau oleh akal secara global. Naam, jelas. Seperti menetapkan adanya Allah, kan gitu. Ini diketahui secara akal, kan? Naam. Wa qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam juga, syartu ma'rifatil ulumi atau syartun fi ma'rifatil ulumi wa kamali wa salahil a'mal wa bihi yakmulul ilmu wal amal, lakinnahu laysa mustaqillan bidzalik bal huwa gharizatun fi an-nafsi wa quwwatun fiha bimanzilati quwwatil basar allati bimanzilati quwwatil basar allati fil 'ain, fa in ittasala bihi nurul iman wal Qur'an kana ka nuril 'ain إذا اتصل به نور الشمس والنار وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجه وذوق كما قد يحصل للبهيمة. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di antara syarat mengetahui ilmu dan kesempurnaan dan baiknya sebuah perbuatan yang dengan itu sempurnalah ilmu dan amal. Akan tetapi akal itu tidak berdiri sendiri. Akan tetapi akal itu lakinnahu ay lakinnal aql tidak berdiri sendiri dalam menetapkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Harus kembali kepada syariat. Bahkan akal itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada jiwa manusia.
serta kekuatan di dalam diri manusia, dan kedudukan akal itu sebagaimana kedudukan pandangan pada mata manusia. Apabila akal terhubung dengan cahaya keimanan dan Al-Quran, lihat indahnya kalam Syekhul Islam, fa in ittasala bihi nurul iman, apabila akal terhubung dengan cahaya al-iman wal Quran, maka seolah-olah apa? Seolah-olah mata kita yang terhubung dengan cahaya matahari dan lampu, kan gitu. Makanya manusia tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya. Nah, begitu juga akal manusia tidak bisa melihat yang benar kecuali dengan cahaya iman dan Al-Quran. Maka apabila, kata beliau, akal ini bersendiri, tidak dibarengi dengan cahaya Al-Quran dan iman, maka bisa jadi dia tidak mampu melihat perkara-perkara dengan benar. Makanya kadang manusia yang sudah tidak berakal lagi itu seperti apa? Seperti hewan. Nah, seperti hewan dan orang gila. Makanya kan ada lihat berita, nah, orang digaji jadi anjing. Orang digaji jadi anjing. Memang enggak di Indonesia, di luar. Jadi anjing, memang jadi anjing, diikat lehernya, jalan. Ini kan gimana lagi akalnya itu? Itu dibayar gitu sebulan. Nah, makanya kalau kita lihat perkara-perkara yang muskilah, wadah. Baik. Kemudian yang kedua, al-fitrah as-salimah. Al-fitrah as-salimah, fitrah yang sehat dan selamat. Al-fitratu lughatan, fitrah ini secara bahasa, al-khilqah allati al-insanu 'alaiha. Seperti apa? Ciptaan dan konsep yang Allah buat pada manusia. Sebuah kecondongan dan konsep yang Allah ciptakan pada manusia gitu, kecondongan jiwa manusia. Itulah dikatakan al-khilqah allati al-insanu 'alaiha, kecondongan manusia. Contohnya fitrah manusia, fitrah laki-laki menyukai wanita. Laki-laki dewasa yang normal maka suka dengan lawan jenis, kan gitu. Itu diantara fitrah, kecondongan jiwa manusia. Nah, ketika ada yang menyukai sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, yang maksudnya suka secara syahwat, maka ini apa? Rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya. Begitu juga dengan wanita, suka dengan wanita, maka rusak fitrahnya. Ini dari sisi syahwat. Nah, begitu juga Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia, fitrahnya, kecondongannya itu memiliki sesuatu yang disembah, diibadahi. Sesuatu yang diibadahi. Akan datang pembahasannya nanti tentang masalah tauhid rububiyah. Qala syar'an, adapun secara syariat, adapun secara syariat, ma khuliqa alaihi al-insan min al-quwwati al-ilmiyyah wal-amaliyyah allati taqtadi bidhatiha al-islam idza lam yamna'ha min dhalika mani'.
Kata beliau, maksudnya di sini karena pembahasan kita akidah, fitrah itu adalah kecondongan manusia yang diciptakan di atasnya, kan gitu. Sesuatu yang diciptakan pada manusia atau konsep yang diciptakan pada manusia, konsep yang diciptakan pada manusia atau konsep yang Allah ciptakan, kan itu. Minal quwwatil ilmiyah wal amaliyah, di antaranya kemampuan mempelajari dan beramal. Kemampuan mempelajari dan amal. Yang memberikan konsekuensi kecondongannya kepada Islam, yang memberikan konsekuensi kecondongan kepada Islam apabila tidak ada yang menghalanginya, Makanya fitrah juga kan definisinya panjang gitu, kayak syarah, tapi kita paham fitrah manusia, kan gitu. Ini kecondongan jiwa manusia pada sesuatu, itu dikatakan fitrah. Dan apa beda fitrah sama akal? Mal farq baina al-fitrah wal aql? Bang Arun, apa beda fitrah sama akal? Fitrah ya sudah ditentukan, akal belum. Qarrabtal ma'na. Naam. Ahsanta. Yani al-fitrah, seluruh manusia hukum asalnya berserikat di situ. Kan gitu. Tidak melihat jenisnya, mau baik dia perempuan, laki-laki, kafir, muslim, orang Arab, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, seluruhnya sama fitrahnya apa? Condong pada Islam. Makanya kata Nabi nanti apa? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, kan gitu. Tidaklah orang yang lahir kecuali di atas fitrah. Nah, begitu juga misalnya manusia yang Allah menciptakan seluruh manusia pada fitrah. Seperti apa? Seperti misalnya syahwatnya laki-laki suka pada wanita, kan gitu. Fitrah wanita berhias, kan itu. Fitrah wanita itu lembut misalnya. Nah, jelas beda dengan akal yang sifatnya apa? Bertingkat-tingkat, kan gitu pada manusia. Sementara fitrah keumumannya sama gitu. Walaupun fitrah juga apa? Itu bisa berubah. Makanya katanya di sini idza lam yamna'ha min dzalika mani'. Apabila belum ada yang menahannya, merusaknya. Jadi fitrah itu bisa rusak. Fitrah itu bisa rusak. Itulah lingkungan atau perkara yang faktor eksternal yang merusaknya. Adzan, fadhal. Baik. والمقصود بالسليمة التي لم تتأثر بمؤثرات تغيرها. Maksud fitrah yang selamat adalah fitrah yang belum dirusak oleh faktor eksternal. Maksud fitrah yang selamat adalah fitrah yang belum dirusak faktor eksternal. Apa di antara faktor eksternal? Contohnya seperti syubhat, seperti lingkungan. Misalnya apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, kecondongan laki-laki normal yang dewasa akan menyukai wanita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Apabila ada yang hidup pada lingkungan yang menyukai sesama jenis, maka dia fitrahnya akan berubah. Fitrahnya akan berubah, bisa jadi suka sama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Begitu juga fitrah manusia yang mentauhidkan Allah, kan gitu. Kecondongannya kepada tauhid. Kalau dia tinggal pada lingkungan yang
yang melakukan kesyirikan rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Di riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah, kecondongannya kepada Islam untuk berilmu dan beramal. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, inilah faktor eksternal, yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah agamanya dari Islam dan memasukkan syubhat-syubhat sehingga dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau orang tuanya tinggal atau kalau dia tinggal dengan orang tua yang ateis, insyaallah anaknya pun akan ateis. Kalau orang tuanya Hindu, insyaallah anaknya pun Hindu. Orang tuanya Buddha, insyaallah anaknya Buddha. Makanya kita alhamdulillah, kita orang tua kita musliman, dua orang muslim kan kita. Makanya kata para ulama, la adri ayyu ni'matin a'zamu alayya. Aku enggak tahu ada dua nikmat yang lebih besar untukku yang Allah berikan. Nah, anni wulidtu fil Islam, aku lahir dalam keadaan Islam, artinya kedua orang tua aku Islam gitu. Atau aku mengenal sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian yang ketiga dari rujukan ahlu sunnah dalam mengambil akidah, dan ini cabang kan gitu sifatnya. Al-his itu apa? Panca indera. Panca bahasa Jawa kan artinya lima kan. Nah, panca itu lima. Apa yang lima itu? Penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba. Inilah yang dikatakan panca. Ya, Abu Rizki, panca bahasa Jawa kan? Nah, ana ingat dulu ada kawan di Bandung namanya si Panca. Kalau enam apa? Genep. Bahasa Jawa enam. 6. Siji, loro, telu, papat, lima apa? Limo. Setahu anak panca itu mungkin bahasa versi Jawa yang lain kali. Iya. Jawa yang masih ori, yang masih aslinya mungkin, yang fusha. Baik. Al-his, al-murad bil his huwa al-masyaa'ir al-khams, itu dia panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Az-zauq itu pengecap. Al-basar itu melihat, membedakan warna. Tamyiz al-alwan kan itu membedakan warna. Dengan melihat kita bisa bedakan putih, hitam kan itu, coklat, dan seterusnya. As-sam', pendengaran. Dengan suara atau dengan pendengaran kita bisa mendengar suara orang teriak, suara orang nangis. Az-zauq, yakni apa? Perasa, kita bisa bedakan antara manis, asin, pahit kan itu. Kemudian asyam, penciuman, kita bisa bedakan bau durian sama bau ayam bakar. Naam. Walams, dengan apa? Dengan peraba kita bisa bedakan antara kasar, halus, dan seterusnya kan gitu. Naam. Kemudian apa hubungannya dengan akidah? Apa hubungannya dengan akidah kan gitu? Qala wajhu kaunil has atau al-his masdaran far'iyya. Adapun sisi bahwa panca indera ini sebagai rujukan yang sifatnya kedua bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, annahu wasilatul idrak. Lihat bahwa
panca indera ini sebagai wasilah sebagai sarana dalam rangka menjangkau ilmu. Wasilatul idrak al-mubashir, sebagai sarana dalam menjangkau ilmu, dalam meraih ilmu. Lakinnahu la yu'addu masdaran mustaqilla, akan tetapi tidak terhitung sebagai rujukan utama yang bersendiri. Wa innama huwa taba'un lil wahyain, akan tetapi panca indera ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa li'anna turuq al-ilm thalathatun, karena ada 3 cara dalam meraih ilmu. Ada 3 cara dalam meraih ilmu. Yang pertama, al-khabar, dengan cara kabar. Dengan cara kabar, dari kabar, sebuah kabar kita mendatangkan ilmu, kita mendapatkan ilmu. Kemudian dengan al-aql, kemudian dengan akal, kemudian dengan panca indera. Ini dia hubungan antara fitrah, panca indera dengan akidah, kan gitu. Makanya Allah senantiasa di dalam Al-Quran untuk memperhatikan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana melihat unta kalau enggak dengan mata? Ya kan? Memperhatikannya, bagaimana Allah menciptakannya, mentadabburi ayat-ayat kauniyah, membaca Al-Quran juga, maka dengan mata, dengan panca indera. Nah, oleh karena itu dengan panca indera kita bisa mengetahui kabar. Al-khabar ini diketahui dengan telinga, kan gitu. Kita tahu ada yang menyampaikan kepada kita. Nah, makanya orang tidak akan pernah, mungkinkah orang bisa mendapatkan ilmu kalau panca inderanya mati total? Tidak akan pernah bisa seorang mendapatkan ilmu apabila dia enggak mendengar, tidak berbicara, tidak melihat, tidak meraba dan tidak merasa. Subhanallah. Makanya Allah senantiasa menyebutkan di dalam Al-Quran tentang pendengaran dan penglihatan, kan gitu, bahwa ini diantara kedua nikmat yang paling besar pada manusia. Dengan mendengar dan melihat dia bisa mengetahui. Nah, makanya subhanallah. Dan mana yang lebih kuat, mana yang lebih besar kenikmatan, mendengar atau melihat? Mendengar. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dua-duanya besar, kan gitu. Akan tetapi melihat, seseorang yang melihat apabila diberikan kekuatan, kenikmatan dengan melihat, maka dia lebih terjaga dari sisi keamanan fisiknya. Karena orang yang melihat nggak akan menabrak, nggak akan masuk jurang, kan gitu. Sementara orang yang mendengar tidak melihat, taunya ada jurang, masuk dalam, jatuh, mati. Nah, adapun dari sisi mendapatkan ilmu, maka pendengaran lebih utama dari sisi agama. Makanya kata para ulama, tidak ada salah seorang sahabat pun yang tuli. Tidak ada salah seorang sahabat pun yang tuli, karena mereka bisa mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan dan hadis-hadis Nabi disampaikan. Makanya para ulama banyak yang buta, kan gitu. Buta matanya, akan tetapi hatinya lebih tajam penglihatannya dibandingkan orang yang melihat. Nah, fi soal nah, itu kan kalau nggak salah sebagian ulama kan mengatakan bahwasanya maulid itu adalah bulan wafatnya Rasulullah. Jadi di mana letak bulan dan tanggal? Bulan dan tanggal.
12 Rabiul Awal, bulan dan tanggal. Jadi maulid itu para ulama berselisih apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam lahir di 12 Rabiul Awal. Nah, jadi apakah sama atau di mana letak bedanya pelaku maulid ini dengan kaum Yahudi yang mengatakan Isa al-Masih itu wafat juga? Nasrani. Iya, Nasrani. Kan kalau memang rujuk dari ulama itu kan maulid bulannya Rasulullah wafat. Sedangkan di mana letak kesamaan atau bedanya pelaku yang merayakannya dengan kaum Nasrani yang menganggap umat ini Isa al-Masih? Nah, sebenarnya bukan perbedaan tapi malah persamaan. Iya, sama. Nah, makanya inilah di antara bentuk diharamkannya merayakan ulang tahun Nabi alaihi salatu wasalam dan ulang tahun selain Nabi. Jadi bukan cuma ulang tahun Nabi saja yang dilarang dirayakan, ulang tahun kita sendiri pun dilarang untuk dirayakan. Nah, karena ini di antara bentuk tasyabbuh bil kuffar, untuk mengikuti orang-orang kafir, di antaranya orang-orang Nasrani, yang dimana mereka mengenang-enang dan merayakan bahwa mereka meyakini bahwa Nabi Isa lahir di 25 Desember ya kan, Natal. Walaupun itu juga sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam itu khilaf dan tidak ada yang mengetahui kapan pasti tanggal dari lahirnya Nabi Isa. Sebagaimana Nabi juga alaihi wasallam tidak ada yang mengetahui pasti lahirnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Bahkan kebanyakan ulama itu mengatakan 9 Rabiul Awal. Nah, berselisih karena di zaman itu Nabi kan bukan orang yang terkenal. Orang nggak tahu kalau itu siapa bakal jadi Rasul gitu. Jadi orang nggak begitu peduli tentang kapan lahir seseorang gitu. Yang lebih fokus orang itu ketika sudah terkenal pada tahun wafatnya dan tanggal wafatnya. Dan ini diantara bentuk mengikuti orang-orang Nasrani merayakan maulid. Itu diantara bentuk mengikuti orang-orang Nasrani, sebagaimana Nasrani merayakan ulang tahun Nabi Isa, walaupun sebenarnya Nabi Isa tidak diketahui kapan lahirnya. Begitu juga Nabi Muhammad tidak diketahui kapan pasti lahirnya. Bukan perbedaan, persamaan malah, makanya dilarang. Ada rupanya yang mengatakan persamaan. Pertanyaannya apa tadi? Di mana tak persamaan? Persamaannya itu sama-sama merayakan maulid. Sama-sama merayakan maulid kan gitu. Maulid Nabi Isa dan maulid Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang sibuk merayakan maulid ini juga mengikuti apa? Tuntunan tuntunan agama Nasrani. Naam. Ada lagi pertanyaan? Fadhil. Kenapa? Nah, apakah dia bisa berhujjah? Dan apabila dia bisa, bagaimana bantahan mereka yang mengatakan kalau mau Islam ya kan? ahsant. Nah, ahsant. Soal jamil. Pertanyaan bagus. Kata beliau, bukankah fitrah manusia condong kepada keislaman? Bahkan Islam sebagaimana disebutkan riwayat, ma min mauludin illa yuladu alal Islam. Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan di atas Islam. Jangankan fitrah ini, bahkan ada istilahnya al-mitsaq. Mitsaq itu perjanjian. Perjanjian yang dimana dahulu ketika Allah menyebutkan bahwa Allah mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbinya, dan Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Nah, tentu kami mengakui ya Allah. Nah, jadi apakah bisa seseorang berhujjah dengan fitrah? Kan itu.
Nah, apakah kalau kami mau beriman maka kami apa? Diciptakan di atas keislaman gitu. Maka fitrah saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan menuntut ilmu. Mengandalkan fitrah saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan ilmu, menuntut ilmu. Atau tidak boleh seseorang berhujjah dengan mengatakan aku fitrahku Islam, ayahku yang mengubahnya, amakku yang mengubahnya, orang yang mengubah fitrahku. Bukankah engkau diberikan kekuatan oleh Allah untuk belajar? Itulah akal. Kan itu. Makanya adapun apabila seseorang yang belum tegak hujjah untuknya atau belum tegak hujjah pada dirinya, dia tidak pernah mendengar Islam sama sekali, maka ini akan diuji nanti pada hari kiamat apabila dia mati. Nah, adapun orang yang mendengar Islam, mengetahui Islam, yakni mudah, enggak ada penghalang untuk mempelajari Islam, mempelajari tauhid, dan dia mati di atas kekufuran, maka nerakalah baginya. Ma min ahadin yasma'u bi yahudiyan aw nasraniyan wa lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar, kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah siapapun yang mendengar tentangku dan dia tidak beriman kepadaku kemudian dia meninggal kecuali menjadi penghuni neraka. Nah, maka ini wajibnya apa? Mempelajari Islam. Jangankan orang yang Kristen lah kita, misalnya yakni orang tuanya sekeluarga Kristen, orang tuanya kafir. Orang Islam sendiri bisa murtad kalau tidak belajar. Orang Islam itu sendiri apa bisa kafir, bisa keluar dari Islam kalau tidak belajar. Berarti menunjukkan fitrah saja tidak cukup dalam beragama. Maka ini pentingnya apa? Mempelajari akidah dan masalah tauhid. Jadi tidak ada hujjah bagi mereka mengatakan bahwa orang lainlah yang mengubah fitrahku. Terus kau kan mampu untuk belajar apabila engkau mau. Nah, apabila memang sama sekali dia tidak mampu belajar, tidak pernah mendengar Islam, dia akan diuji pada hari kiamat. Itulah orang-orang yang belum ditegakkan hujjah kepadanya. Nah, alhamdulillah.